Kami anak-anak, para menantu hingga ke cucu-cucu almarhumah yang kita hormati dan dirahmati Allah, Bapak Kepala Desa Dusun yang saya hormati, Ketua Kelompok Kematian yang saya hormati, Bapak Imam, berkumpul di sini. Kenapa ini terjadi? Semata-mata Bapak Ibu yang saya hormati, perkara kematian bukan hal yang aneh. Sejak lahir mulai hidup kita lah tahu dengan kematian. Perkara umur demikian juga. Bukan almarhumah bae masih muda. Nikah Ardila itu 19 tahun umurnya. Meninggal karena kecelakaan nyumbur bak sampah di Jalan RE Marta Dinata jam 6:04 pakai Honda Civic platnya D27K. Apa Pak? Boleh dicek gitu. Di plat nomornya D27K Jalan RE Marta Dinata jam 6:04. Alda Risma itu baru 22 umur. Meninggal di Hotel Grand Cempaka. Di lantai 4 kamar 32. Setelah digedor-gedor tidak dibuka, begitu didobrak ternyata overdosis. Abim Ngesti itu umur 16 tahun. Ketika Roma Irama disebut dengan Raja Dangdut, dia tuh pangerannya. Pangeran Dangdut. Jupe umur 36. Apakah karena frustasi ibunya yang menantang melarang menikah dengan Boston itu sehingga dia sakit? Atau mungkin memang karena penyakitnya? 2 mobil mewah dia jual, 1 rumah mewah dia jual untuk kankernya, tapi tidak tertolong lagi. Ustadz Jeffrey Al-Buhari itu peringatan ulang tahun ke-41. Ketika balik, motornya tergelincir, motornya situ, dia numur pohon palem. Meninggal itu. Itu kala masalah kematian. Jadi umurnya masih muda kan. Kalau yatim, kongguan itu sejak dari dulu sampai kini tidak pernah berbapak. Tengoklah dikali, 3 beranak tuh. Dia kalau masalah yatim. Yatim piatu itulah Upin Ipin tinggal dengan nenek. Yang punya ayunya Kak Ros kasar dan kejam. Tapi dia tetap eksis. Nah maka boleh jadi kata kita kematian ini buruk, tapi belum tentu kata yang mati. Bisa jadi kematian itu indah bagi yang wafat. Enaknya mati itu yang hidup menangis, yang meninggal ketawa. Yang gawat ini, yang mati nangis, yang hidup ketawa. Lah kalau tidak pacak nengok lepis terjemur hilang, ayam di kandang lengit, melihara kambing luput selesai. Tahu kita orangnya tapi tidak ada bukti mati, pasti orang ngecek lambat ego. Banyak orang yang lebih tua dari kita lah minta mati, badannya cair, saking kebongkoknya tuh. Nengok orang rame-rame, nanya apa kayak dia orang meninggal, nah orang meninggal mati, nah aku belum.
Sabar kata orang. Aku bikin undangan. Datang yo acara sholat jenazah dan pemakaman. Siapa aku deh? Nah, kita tahu. Kalau kita tahu mati, bulan Agustus selesai haji, apa yang pacak jual dulu, berangkat gitu, umroh. Di Ka'bah tuh kita nyandannya mati di Ka'bah. Iyalah kita tahu kita mati. Duit tidak ada lah, pergi ke masjid. Orang rumah ngecek 15 menit lagi ya, melah ke masjid. Duduk suami istri itu kan. Orang rumah nangis 5 menit lagi, ini Quran. Bacalah tahlil la ilaha illallah la ilaha. Elok kalau mati kita. Kalau kita tahu kece orang tandonyo lidah mendek Ustaz. Apa yo kita tiap sebentar mengukur lidah. Kecenya telingo turun ke mana? Hai laju, wah, kene kanano. Diperas andunya. Jadi kalau kita berikan banyak ngucut itu, jangan jauh-jauh lagi. Saya kedua kali ketemu Rel. Yang pertama dulu Pak Zainal Abidin, mantan asisten Tigo. Basah baju lah, gak ngapa entah katanya kan. Benar baik, aku masih butuh. Jangan dulu, jangan tuh, kelak urusan mati ini, jangan nyumpah, kan. Lain dah, kan. Tak ada lagi calon sekda kakak ni lah. Iyo, sabar, ini meninggal. Nah Pak Firman juga datang. Sempat masang corong masjid, gotong royong di masjid. Malam dikabarkan sakit. Jam 2 video call dengan anaknya. Ya pacak video call sehat. Lita nak ke WC. Nah di WC itu mungkin sedang dalam. Bininya dia yakin kalau ke WC. Karena lah dipasang infus. Bila aku megang botol nih kata bininya. Nah ketika duduk sampai WC itu. Bahunya nyandar ke sini. Lita gitu. Sampai ke tempat tidur di pompa jantungnya tidak ada lagi. Nah itulah kematian. Di mana yang ketiga asbab. Apa sebab kematian? Sakit. Banyak orang sakit tidak mati kan? Jantungan. Kita ni punya jantung kan? Apa penyebab kematian? Tidak ada sebabnya kecuali fa'ila ja'a ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajal, tak pacak madu, tak pacak mundur. Karena kita sudah teken kontrak umur 4 bulan dalam kandungan. Summa yursalu malaku fayanfu firru wa yu'maru bi arba'in kalimat. Rizkihi, ajalihi, amalihi, saqiyun au sa'idun. Umur 4 bulan dalam kandungan, malaikat disuruh niupkan ruh, kepada malaikat dipesankan catat 4 kalimat. Bahasa dusunnya jodoh, maut, bala, rezeki. Tak ada kuasa kita atas Pak ni, ikut ni. Jodoh kita yang kadang-kadang galak, nengok aneh, timpang, lanangnya ganteng, bininya kecil, kurus. Kata kita, pembantunya tinggal, Pak, bini saya cacat. Lanang ini milih bini mejam. Jodohnya. Ada betinonya artis, cantik, putih. Ada lanang, kurus hitam. Itu. Rokok tersendul gigi, ompong bolong. Bu sopir itu suami saya. Alah keberezeki beli. Selalu cacat di mata kita. Di mata Allah itulah pasangan yang pas. Ada orang yang rumah ada, mobil ada, gaji ada, lu kan nikah. Kata kita apa? Tidak pas lero. Tidak rendah, lawe kata kita. Siapa lah yang nolak? Lalu merasa orang tidak lain. Jodohnya belum sampai.
Tapi ada yang hitam luncung 4 kali betul nak. Kenapa model itu? Urusan jodoh bukan urusan kita, urusan Allah. Ikuti aja. Mulai sup. Karena baunya enak, kita lapar, tidak ngambil gula yang lain, nah ngambil gulai sup dulu. Sampai ke depan gulai sup, tinggal bihun ke kolbai. Nah, kata kita, caca. Idaknya ada dagingnya. Tujuan kita buat cain ini, pertama nyari dagingnya, kedua biar panitia nengok. Yang di belakang ini nanyu ya cepet dikit, panjang antriannya. Jadilah ngadu gulai itu. Akhirnya kita ngambil bihun, baru 2 langkah panitia nambah. Oh, kene catat dia. Bukan rezeki kita, kasar kan? Jadi tak perlu kita rengeng, gelisah urusan rezeki. Yang ada nu beda makan-makan gitu. Mana makan baju? Rezeki itu. Yang ketiga, balak. Jangankan balak musibah, balak nami dan enggak kita. Masuk sego terjepit 50. Nah, kematian pun demikian. Tidak ada Allah kasih tahu tentang kematian. Maka inilah cerita tentang kematian. Almarhumah Allah kasih kontrak dulu umur batas 52 tahun. Nyambung dengan kontrak suami dan anak-anak. Tanggal sekian, bulan sekian, kamu kehilangan mak, kamu kehilangan bini. Siap? Siap, teken. Waktu dalam kandungan. Lah ngapa kita tidak ingat? Lah 4 bulan dalam kandungan mana kita ingat? Umur 3 tahun bela lahir kita tidak teringat. Berapa kali kita terkincir? Mohon maaf ini. Agak lain lah, ini naik apa ya? Iya, dia sempit duluan. Tapi kalau hatinya lapang, ya Allah, jerkoi dia. Lemah dia. Kalau hati kita sempit, orang ketawa elok, kita tersinggung. Apa maksud kau ini ketawa? Biasa baik, wan lewat kamera mah dari tadi senyum-senyum lah. Dia lagi bermasalah. Tapi kalau hati kita ini luas, orang ketawa ngejek, kita balas senyum tulus. Nih, kata yang ngejek itu dibalasnya. Yang bingung itu yang ngejek itu, kita biasa-biasa baik. Jadi kalau hati kita lapang, tidak ada begulai, apa yang ada? Banyak. Nak jempol apa bedanya dengan jengkol mama? Sama aja. Memang saya ini orang yang gengsinya tinggi, banyak gaya, itu banyak makan biaya. Maka sering saya katakan dengan istilah agamanya la yamutu wala yahya. Hidup tidak bermutu, banyak makan biaya. Nah, itu. Apa yang bisa kita perbuat dengan kematian? Pertama, sebagai masyarakat fardu kifayah. Bukan aliran. Saya baca-baca kata Muhammad Affan, Ibnu Affan, ketimbang ngobrol tidak jelas, orang mandikannya itu terbatas, ahli warisnya, muhrimnya, kita di luar dirame, iringi dengan tahlil, paling tidak yang ngobrol bebas tadi terhenti. Itu. Ya biarkan aja, apa susahnya. Ketika kita nak ngobrol, cuman awak ke Ganjar apa nih? Kelak dulu orang lagi tahlilan. Ayo. Kamu Ganjar duduk sebelah itu. Berhenti orang. Karena lagi tahlilan. Daripada tidak ada kegiatan. Ada yang nak dimakamkan turun ngebang. Apa colok? Semayang tidak nak ngebang. Woi bayi baru lahir tidak pulang nak semayang. Diazankan juga.
Dulu dia diterima azan, balikan kepada Allah azan. Biasa-biasa baik. Kami tidak makai, ya sudah. Maksud saya kalau ada yang seperti itu, jangan bikin aneh. Tapi yang fardu kifayah cuma 4. Mandikan, ngapankan, nyolatkan, menguburkan. 3 hak ahli waris. Mandikan hak ahli waris. Saya paling pantang nengok kalau ada mak kandung, bak kandungnya mati, nyo jadi tukang foto. Lagi dimandikan guys. Kita ni bukan lahir dari batu. Umur berapa kita pacak mandi dewe? Umur 4 tahun. Taruhlah umur 3 tahun. Mulai dari sehari sampai umur 3 tahun. Setahun tuh jangan ngomong 365 lah, 300 men. Kalau 300 hari setahun, berarti 900 3 tahun. Kalau mandi 2 kali sehari, 900 kali 2, 1800 mak kita mandikan, kita bak mandi. Maka bak mandi terakhir, mak mandi tidak ikut. Apa tidak anak kurang ajar itu tuh. Nah itu yang penting ini. Karena tidak boleh orang lain, makanya ditutup. Nah kalau dia ditutup artinya tidak boleh ditengok. Jangan ke kanjian. Tidak boleh tengok, masih juga jinjing-jinjing. Limo lah. Tidak boleh membeda-bedakan anak meninggal. Limo ini kalanya sholat 5 waktu, maka almarhumah dapat kiriman 5 kali 5, 25. 24 jam tidak pernah keluar dari mulut ini. Allah maghfir lana dzunubana, Allah maghfir li walidayya. Anak durhaka kamu 5 beradik. Ini tidak ada ngarap gulai lagi, ngarap apa lagi, ngarap bekeruk, ngarap diurut, tidak ada. Oh. Ngarap doa ada. Kamu sholat paca, dia dapat kiriman. Apa segonya Allah maghfir li walidayya, Allah maghfir lana dzunubana. Tidak baca ya Allah. Ampuni maaf, luaskan kuburnya, lapangkan kuburnya kalau dia azab. Jauhi ya Allah, kalau dia nikmat tambahkan ya Allah, ampun kami. Maaf kalau kami belum sempat berbakti. Oi, alangkah lemahnya kata Quraisy Shihab dalam buku Lentera Al-Quran. Kalau almarhumah nengok ke kanannya pacak, nengok surga tempatnya kelak. Kalau nyo nengok ke kiri, tertengoknya anaknya zuhur tidak sholat, asar tidak sholat, maghrib lagi nonton Isya, lagi nengok sinetron, subuh kesiangan. Nangis, jangan pada dia nak jawab, dia kena kuat. Menangis almarhum. Nah tolong itu. Cukuplah mak kita membesarkan kita, mohon maaf. Anak orang pesta pakai organ tunggal, anaknya organ tunggal. Dari mana duit itu? Ada tak kita bertanya? Tak perlu kita bertanya. Kadang-kadang terjual itu, minjam ini, minjam itu. Yang penting anaknya pesta, anak orang pesta, anaknya pesta. Kadang-kadang anak cucu lahir 2, utang pesta kemarin belum lunas. Ada kita mikir itu. Tidak ada. Dan dia tidak pernah menuntut dibalikkan itu. Makanya kadang-kadang kalau orang tua dulu beda. Orang tua kini 4 anak gitu, lah terbayang gitu. Kemana tempat hinggap tua itu. Anak elok menantu bengis. Menantu elok anak kasar. Kadang-kadang anak kandungnya, maknya baru sampai. Iya, banyaknya bawa pakaian, nak lama mak sini. Terdengar model ini, sore kelak balik, aku katanya, urungnya ke malam. Tidak ada salah kata anaknya tuh, cuman ngapu ngecek model itu. Ngapu mak tidak suruh kami jemput, kami jemput. Itu kalau pacak kita ni jadi rebutan, berebut mak. Itu yang kita harapkan. Satu. Anak tu beribut. Halo, mak. Oi. Malam ini di rumah kami kan? Bukan, ngani demam. Dia cacak ngah tu demam. Tiap si mak ke situ pasti 2 malam. Lah, nyo demam ini video call. Demamnya. Pura-pura demam. Jangan-jangan ngeprank ngana. Berebut mak. Itu yang kita harapkan. Senang kita 4 malam itu, 2 malam sini, 2 malam. Ini diajak biarlah sini baik. Orang tua kalau baru makan menantulah badan tidak mengangkat suap ini. Apa pakai sensitif gitu. Lah yo mungkin ya batuk ni tapi ngapa nak batuk lagi makan. Apa banyak ego aku ni makan ini.
Tidak pacak kita model itu, tidak bisa kita membahagiakannya di dunia, tidak pacak kita melancarkan, tidak mungkin baca. Tolonglah, bacakan. Yasinan tidak mesti orang banyak. Kamu beli mau beradik di rumah siapa? Jumat depan, rumah yang tua, berangkat, beli mau ke situ. Tinggalkan kegiatan lagi, seminggu sekali. Untuk itu, 4 bulan, 4 kali sebulan. Bulan hari minggu pertama di rumah kayak sini. Datang beli mau berada itu yasinan sini. Jadilah itu Tuhan. Apa sampai Pak Ustaz? Itu bukan urusan kita, urusan Allah. Mengatakan ud'uni astajib lakum, minta padaku aku kabulkan. Nah, kita tidak pernah minta. Yang tidak kita minta baik Allah kasih, apalagi kalau kita minta. Kita tidak pernah minta, ya Allah normalkan detak jantung ini 80 per 120. Tidak pernah kita minta itu. Ya Allah normalkanlah kedip mata ini. Tidak pernah. Kalau selalu nak kita doakan gawat gitu. Ya katakan botak, ya Allah lupa, ya Allah tumbuhkanlah rambut ini. Lupa berdoa. Gitu. Tidak tumbuh-tumbuh rambut ini. Repot gitu kan. Dengan sendirinya Allah kasih gitu. Nah mohon kepada anak, tidak usah nangis. Allah tidak nyuruh, Rasul tidak membandami untuk bagaimana melebih-lebihkan. Mengkeramik kuburan haram. Anak kebanyakan haram ke Ustaz Iko. Lah ya apa gunanya mengkeramik kuburan tu? Manfaatnya tidak ada, gunanya tidak ada. Yang disuruh Rasul tu nanam tumbuh-tumbuhan. Boleh puding, boleh kamboja, boleh rumput Jepang. Kenapa? Rasul pernah nancap pelepah kurma. Untuk apa Rasul? Selagi pelepah kurma ini berair, dia akan berzikir untuk orang yang dikubur. Nah, kalau kayunya hidup, pudingnya hidup, dia akan berzikir untuk mak kita. Dirawat kubur itu. Tak usah tinggi-tinggi pakai keramik. Amen tak dikasih tanda, cukuplah pasang semen selebar kertas HPN. Tulis di situ. Almarhumah Siti Salah binti Asnawi. Ada kan T-nya? Binti Asnawi. Lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian. Cukup sebagai pedoman. Selebihnya tinggikan tanah sekitar 4 jari. Tanam rumput di situ. Kubur mak orang berkeramik gorak, biarlah. Nah, ngapa ngiring kubur orang? Buka. Di dalam hadis Rasulullah dilarang menembokkan kuburan itu. Tak boleh. Gunanya tidak ada. Itu untuk anak-anak yang ditinggalkan. Terakhir untuk kita segala. Kita ini bakal mati kalau nih. Kabilo mati itu urusan Allah. Akhir hari saya kan sering saya ingat kita ini lah banyak tersasar, lah banyak sesat jalan sampai tapi lamu orang lah bersiu lah ngopi baru kita nyampai lah kuda-kuda ya kemana kamu nyasar bisa nih yang kita tidak sampai nyasar apa nyasar selagi hidup ini berhari-hari bermotor kolo kilir celantang dapat duit 200 juta. Apa yang terpikirnya kita? Beli mobil. Beli mobil yang terpikirnya kita. Ngomong ke orang rumah. Lah 200 juta tabungan kita mah. Iya Pak. Nah Papa perintahnya. Alhamdulillah. Sama nomor. Ay jadilah Pak. Nanggung hujan berpanas. Beli mobil. Kalau apa enggak senia tidak dapat mau di atas 200. Jangan yang second Pak, yang buka bungkus. Nah itulah paling segelas Agia, Aila, dapat 106. Jadilah celentang beli mobil Agia atau Aila 165. Buka bungkus. Puas kita. Tapi kita tidak sadar imbas dari beli mobil itu tidak boleh duit di kantong ini 50 atau 100. Lama suaminya habis pergi ke pinggir jalan ngisi minyak eceran marah yang jual tuh benar baik mang ya ngapa ya masa mobil terbeli minyak tidak terbeli landak beli minyak lah sayang aku tidak jamin minyaknya malah pernah penjualan itu ngapa tidak SPBU ya ini nak beli 2 liter ada gak usah diisi atau aku sedekahkan Ben oh lu tenang malu gitu. Mobil plastik masih ada hijau ngisi minyak 2 liter tidak mungkin bawa mobil selop Jepang selantak selop kulit masuk keluar dari mobil bau JPU
Minyak GPU dulu. Apanya tidak parfum refill, tambah lagi gengsi gitu. Itu imbas kalau kita bawa mobil. Apa tidak boleh bawa mobil? Kita salah sesat. Coba ngomong ke orang rumah, ma, duit 200 nih, 50 daftar haji papa ke mama, 100 kita berangkat umroh, sisanya 50 kita beli mobil. Dapat apa? Bacalah Tuhan ngurusnya. Daftar haji dapat, awak masih muda, berangkat umroh. Di Baitullah tuh ngomong, ya Allah, daftar haji lah bantu kami beli kan. Kalau umrah pulih, balik mereka anak lu pestom kan. Kalau pulih, nak baru ngerasa tahun 2023 jadi loh. Bacalah Tuhan. Bisa Pak Ustaz, buka surat An-Nahl ayat 97. Man amila solihan min zakan aw unsa wa huwa mu'min falanuh yannu ayatan thayyibah. Siapa bae anang inu anang beramal soleh, dasarnya beriman, Allah akan perbaiki kualitas hidupnya. Hidupnya Allah perbaiki, rezekinya Allah perbaiki. Balik umroh, orang datang masih ada pitis sisa umroh. Nanti menak minjam belum ya bukan. Ngapain lanjut kredit sama aku? Ngapain? Sayangnya aku. Lah berapa lama? Pai 2 bulan. Berapa pikirnya? Ada 50 jadilah. Jangan berapa. Berapa sebulan asuran 3,5. Terbayang kita 3,5 terbayang. Lah mobil lah gitu. Umroh dapat haji terdasar, mobil baru 2 bulan. Kurang lah kita ngayal lagi. Saya jarang kesini, apa kabar bapak-bapak? Satu tembang perdana untuk Anda. Halo, where, sawer. Duit 2.000, 5.000, 10.000. Yang mana ya Tuhan? 10.000. Ngasih duit 2.000 diludahi biduan. Wah. Siapa biduan? Bini orang. Ngasih duit maka tidak pacak begal. Kenapa tidak ngasih dengan bini dewe? Lebih dari itu kebutuhan dapat halo dapat. Nah ini yang kadang kita katakan sesat lah itu tuh. Kurban. Coba ditengok di daftarnya. Dari tahun pertama kurban orang-orang itulah. Kalau yang 5 paling 3 nama baru, 4 nama baru. Yang lain itu nama-nama lama itulah. Ngapo sego? Tidak ada rezeki kata siapa inna a'tainakal kautsar. Allah kasih ini rezeki banyak. Tidak ada orang aja dikit banyak. Cuman kitanya tidak pacak nyetel. Rokok Surya 12 itu 25 harganya. 24. Itu yang 16. Oh yang 12. Yang Surya 12. Yang Sampurna 12 udah itu 24 25. Itu. Terbeli berapa habis? Sebungkus habis kan tadi. Turunkan grade-nya ke Topaz 12. 15 harganya. Masih ada sosok 9.000. Kalau 9.000 itu tiap hari ditabungkan kali sebulan 270. Tabungan kurban cuman 250 sebulan paling besar. Kalau di sini mungkin 230. 10 bulan. Cuma ditanya kayak mana itu? Wah, nurunkan Surya ke Topaz pahit, Topaz. Urusan rasa rokok kita sangat peduli, tapi urusan rasa kepada Allah kita tidak peduli. Lah sesat kita. Benar. Nah ini yang mesti kita kaji. Hidup ini model-model inilah HP selebar-lebar bantal. Lah jadilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kata orang rezeki apa harta tidak pacak dibawa, rumah tinggal kita tidak nak bawanya. Coba kalau rumah besar tu aja malam Jumat Yasinan undang makan bersama. Ya apa judul lah, makan bersama. Tidak perlu ada doanya, makan bersama. Pagi-pagi Jumat makan bubur kacang misalnya. Apa judul ni pasien? Tidak ada judul, makan bubur kacang. Itu. Ini song dengan gap tu lah. Malam-malam mana tidak panas bawaannya tu. Ditambah lagi kata-kata kita. Saya mohon maaf, ini kadang-kadang pasangan kita ni belum tentu
suami istri lagi. Bab ribut dikit, ngomong cerai. Gitu. Ribut dikit, ngomong cerai. Kalau suami lah ngomong cerai, itu jatuh talak. Kalau ngapo, banyak isi dunia yang lain. Nah yang tino-tino jangan pula minta-minta. Kita senang, mereka lah. Oh jangan minta ya, pakai minta. Pakai dulu, pakai lah. Aku tidak suka orang kau. Tidak suka aku anak lempuat. Tidak usah ribut-ribut lah. Tidak usah ngomong cerai. Cerai sekali balik, cerai 2 kali balik, cerai 3 kali, tidak pacak balik lagi. Kecuali kalau perempuan tuh nikah lagi dengan lanang lain. Pas nikah dengan lain lebih elok daripada lakinya. Lanjut, ribut-ribut, tapi tidak usah ngomong masalah cerai-cerai. Dia sobat, tidak mungkin akur kalau tiap hari kita nih ada masalah. Rezeki sudah dijamin oleh Allah, apalagi syaratnya berikhtiar. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizqa. Tidak satu pun makhluk melata. Makhluk melata makhluk bergerak. Ya bergerak gitu. Saya buka di TikTok jual bubur kacang hijau tuh. Modalnya cuma kacang hijau, direbus. Kasih gula merah, kasih susu dikit itu. Mohon maaf Bapak Ibu, itu 1 jam itu lebih. Tidak terasa kan? Kamu duduk, aku tidak terasa. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Asmawi. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya almarhumah Siti Suleha binti Asmawi. Suleha nih? Saleha. Siti Saleha binti Asmawi. Lillahi lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqaddilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna bi asalati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud du'a wa yaqdijatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, khususan almarhumah Siti Saleha binti Asmawi. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa si' marhala bil ma'i was sajji wal barad wa nakkiha minal khotoya kama yunakka sabul abyadu binad danas wa abdil hadaron khairan min dariha wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjiha wa adhil jannati wa izan min azabi qabri fitnati wa min azabin nar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tabtina ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al qabraha ya Allah rawdatin min riyadil jinan wa la taj'al qabraha ya Allah hukratan min huqarin niran. Rabbana taqabbal minna du'ana wa kul amal almarhumah ya Allah innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya uji hamon maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.